Mali, kenapa kamu pulang? Dia yang memaksamu, kan? Sungguh menyebalkan. Aku sudah tidur dengan wanitamu. Pengecut. Ini urusan suka sama suka, mana bisa disebut paksaan. Tuan Lin jauh lebih hebat darimu. Ran, ibuku sakit, dia butuh uang ini. Hidup baik-baik dengan Ran, Mali. Selama bertahun-tahun kamu kerja keras seperti anjing di luar. Cuma dapat ratusan ribu, udah habis semua. Dengan anak pengecut sepertimu, lebih baik dia mati. Bawa Hillier. Jangan ganggu urusanku. Dengan anak pengecut sepertimu, lebih baik dia mati. Aku pasti akan membuat kalian membayarnya. Jangan-jangan dia dibacok, lihat apa? Aku ternyata punya kemampuan membaca pikiran. Kalian ngapain? Pergi sekarang atau aku laporkan polisi. Beruntung kamu masih hidup. Bebek saya. Su Meng Meng. Melihat masa depan. Wah, berlian kuning sebesar ini. Harganya pasti ratusan juta. Kamu tidur dengan wanitaku. Maka aku akan putuskan rezeki dan keberuntunganmu. Pergi sana, mengemis di tempat lain. Sayalan. Bos, berapa harganya ini? Barang sepele pun kamu nggak mampu beli, pergi sana. Aku punya uang. Kebetulan, barang di tanganmu itu, 20.000 rupiah. Bos, barang jelek begini mahal banget. Kurang 1.000 rupiah boleh? Anjing miskin, pergi sana. Nggak akan kujual walau kurang 1.000. Ini aku kasih gratis. Terima kasih bos, uangnya cukup. Kamu tidur dengan wanitaku, maka aku akan putuskan rezeki dan keberuntunganmu. Hari ini ketemu orang bodoh. 20.000 beli sampah, wah berlian kuning sebesar ini. Dek, barangnya nggak boleh dibawa. Bos, transaksi selesai, nggak bisa dikembalikan. Kenapa? Di depan Ketua Li, malu nggak? Ketua Li, Anda lihat saja dia di wilayah Anda. Melanggar aturan? Tunggu, beli, ini aturanku. Ada masalah? Iya. Bagaimana Anda mengenalku? Ketua Li, Anda sangat terkenal. Bagaimana mungkin aku tidak mengenal Anda? Aku punya sebuah transaksi, tidak tahu apakah Anda tertarik? Bagus, aku suka orang pintar. Uang sebanyak apapun harus bisa dinikmati. Tuan, boleh tahu nama Anda? Aku Mali. Ketua Li, untuk barang ini, berapa harga yang Anda tawarkan? Transfer uangnya sekarang, barang ini jadi milik Anda. Bagus, Tuan MA, masih muda tapi berani. Masa depanmu tak terkira. Alipay menerima transfer 100 juta yuan. 100 juta yuan milikku. Ketua Li, mari bekerja sama dengan baik. Kerja sama yang menyenangkan. Oh ya, Ketua Li. Selamat atas promosi Anda. Tapi setelah mati, semuanya sia-sia. Hati-hati dalam segala hal. Mali, berhenti. Imoran, berani-beraninya kamu mencariku. Sampai kapan kamu mau menyusahkanku? Cepat ikut aku ke kantor catatan sipil untuk bercerai. Dengar Kinezahako. Aku bukan tipe orang sepertimu yang bisa cocok denganku. Dulu menikahimu karena pertunangan keluarga, tak ada pilihan. Sekarang kamu harus tahu, kita bukan orang yang sejalan. Cepat tanda tangani perjanjian cerai ini. Aku tidak mau membuang waktu untuk sampah sepertimu. Kenapa kamu masih di sini? Tidak pergi ke rumah sakit? Tidak apa-apa. Wah, belum cerai sudah datang si pembawa sial. Oh ya, bukannya kamu tidak punya uang untuk mengobati ibumu? Ini 2.000 untukmu, biar si tua itu bisa bertahan beberapa menit lagi. Sekalian ajak si pembawa sial ini makan enak. Imoran, suatu hari nanti kamu akan berlutut di hadapanku, meminta maaf. Sampah berani bicara besar. Kenapa kamu memukul orang? Kalian berdua pasangan mesum.
Berani-beraninya melawan. Tuan Lin, dia memukulku, bunuh dia. Membunuhnya semudah menginjak semut. Ngapain darahnya? Mengotori tanganku. Benar juga, dia dan ibunya yang tua itu. Tidak sebanding dengan sedayari kaki Tuan Lin. Perawat kecil, ikut sampah ini tidak ada masa depan. Mending ikut kakak main. Maaf, aku masih harus bekerja, tidak ada waktu. Aku ada waktu, aku temani kamu main. Istrimu? Oh, sudah bukan istrimu lagi. Sayang sekali. Waktu Ran-Ran masih istrimu. Paling seru diajak main. Cicik, Kau terus saja hidup sebagai sampah masyarakat. aku sebentar lagi akan sukses besar. Asisten Chai, ada apa kunjunganmu? Apakah ketua sudah datang? Aku harus menyapanya langsung. Tuan MA, ketua ingin mengundangmu ke jamuan makan pribadinya. Apakah Anda punya waktu? Tidak mungkin dia. Kenapa ketua Li mengundang sampah ini? Tuan MA adalah tamu kehormatan ketua, tolong perhatikan ucapanmu. Terima kasih atas kebaikan Ketua Li, tapi aku harus membayar biaya ibuku. Kita bicara lain kali. Benar-benar tidak tahu terima kasih. Dia malah Untuk membayar biaya si tua bangka itu. menolak undangan Ketua Li. Ketua sudah tahu tentang ibumu dan sudah menghubungi kepala dokter terbaik di kota ini untuk menanganinya. Kebetulan aku bisa mengantarmu untuk berkenalan. Kalau begitu tolong sampaikan terima kasihku pada Ketua. Sama-sama. Apakah kamu perawat di sini? Ah, ya. Bisa bantu kami menunjukkan jalan? Baik, terima kasih. Ayo, Asisten Chai. Apa yang terjadi? Bukannya kau bilang dia hanya menyentuh Ran-Ran? Bagaimana dia bisa kenal ketua? Aku tidak tahu, dia selalu sampah masyarakat. Cari tahu bagaimana dia bisa dekat dengan ketua Li. Ternyata membaca pikiran ada batasannya. Hanya bisa digunakan 3 kali sehari. Tenang Tuan MA, kami sudah membayar biaya ibumu. Dan memindahkannya ke kamar VIP, mari kita temui kepala dokter. Terima kasih Asisten Chai. Ngomong-ngomong Asisten Chai, aku mau tanya. Orang tadi itu siapa sih? Keluarga mereka mulai dari bisnis material bangunan. Baru-baru ini investasi proyek resor, tapi kekurangan dana. Sudah lama ingin bertemu ketua. Keluarga Lin. Dengan orang lemah sepertimu, lebih baik dia mati. Sampa, Aku ingat. silakan lewat sini. Aku paling tahu later belakang Mali. Tidak pernah ada hubungan dengan ketua. Nanti tanya si nenek tua itu. Jangan-jangan mereka punya hubungan di masa lalu. Kenapa si tua bangka ini belum sadar juga? Untuk apa peduli? Pokoknya, Mali nggak bakal datang dalam waktu dekat. Mending kita bersenang-senang dulu. Nanti tanya dia pas udah bangun. Seru. Kali ini pelan-pelan ya. Yang kemarin sakit tahu, denger nggak? Ran. Aduh, setan. Nenek tua bangka. Aku mau minum. Jangan sentuh aku. Jorok banget. Mali kenalan sama ketua Li gimana? Siapa sih? Perwakilan kamar dagang, Li Jiashuan. Kecuali. Lihat aja kelakuannya. Udah pasti dia nggak tahu apa-apa. Ternyata cuma gertak sambal doang. Siapa dia? Dia tuh Tuan Lin. Keluarga kaya raya yang buat keluarga malu. Gak bakalan nyampe buat ngangkat sepatunya. Dia tuh pacarnya mantan menantu lo. Sekaligus tanduk buat anak kesayangan lo. Katanya mau minum? Ini, minum. Ah. Kayaknya segelas nggak cukup buat dia. Eyo. Jangan salahin aku. Salahin anak lo yang gak guna itu. Bikin ilfil aja. Berhenti. Ronnie Bernie ngelumit Tuan Lin. Ronnie bikin aku bikin lo lumpuh. Lihat dulu siapa yang lumpuh duluan. Lo tomat. Tunggu aja.
Tuan Lin, urusan pribadi kalian aku nggak peduli. Tapi kalau sampai nyinggung tamu penting ketua, lo tahu akibatnya apa? Susu Meng-Meng. Makasih udah nyelamatin aku dulu, sekarang nyokapku. Aku pasti bakal balas budi. Sebelum itu, boleh nggak tolong jagain nyokapku? Boleh. Terima kasih. Melihat masa depan. Tolong sampaikan ke ketua, minta beliin saham untukku. Tolong rahasiakan identitas asliku. Panggil aja Allen. Terima kasih. Oh, Lo ngapain? Dasar perawat sampah. Berani-beraninya nantang Nona Qin. Perempuan murahan nggak tahu diri. Gimana kalau aku gambar bunga di muka lo? Hah? Biar lo nggak bisa godain laki-laki lagi. jangan dulu, Mbak. Main dulu sama kita, baru digambar. Lo coba aja sentuh aku. Terus kenapa kalau sentuh lo? Lo cuma perawat cuci tinja. Sombong apa? Bisa apa kamu sama aku? Santai aja, aku cuma iseng main. Habis main sama dia, terserah kamu mau ngapain. Asal bisa bikin Mali kesal. Aku mau aja. Anda duluan, Anda duluan. Teriak sekeras apapun juga gak ada yang bisa nolongin kamu. Aku gak setuju. Mali. Mali, berani-beraninya kamu datang sendiri. Tahan kakinya. Buang ke toilet umum sebelah. Hida Zuang, lebih asik main sama kakak ipar ya? Dia tahu dari mana sih? Kamu ngomong apaan sih? Dia bilang apa? Tuan Lin, jangan dengarnya. Dia cuma mau adu domba. Dia sengaja mau pecah belah kita. Tuan Lin, aku beneran gak. Setiap kali kamu yang dapat enak, dia cuma dapat sisa. Pasti diam-diam kesel. Tuan Lin, aku beneran gak. Jangan dengerin dia. Jangan banyak bacot. Hari ini kalau kamu gak merangkak di bawahku, jilatin sepatuku. Aku gak akan pakai margalin lagi. Pasar saham goncang, saham keluarga Lin anjlok. Nilai pasar menguap miliaran. Tuan Lin masih sempat ngomong kasar di sini. Apa? Tuan Lin, Jakuma Sampa. Mana dia? Kamu tahu apa sih? Perci. Meng-Meng. Mali. Meng-Meng, maaf. Karena kamu jadi kena masalah. Belakangan pasar saham goncang, saham keluarga Lin anjlok. Nilai pasar menguap puluhan miliar. Asisten Chai, dengar-dengar hari ini Allen juga akan hadir. Alan Sayapa? Orang baru yang tenar di dunia finansial. Kali ini pasar saham goncang. Dia malah dapat untung besar. Hebat banget ya. Asisten Chai, aku dengar. Allen temannya ketua. Bisa tolong perkenalkan? Memang temannya ketua. Keluarga Lin kan sebelumnya udah ngirim surat permohonan? Tuan Allen gak mau ketemu kamu. Ada salah paham ya? Aku mau datang langsung. Jelasin ke Allen. Kali ini pasar saham goncang. Keluarga Lin kita kena imbasnya. Tuan Allen hari ini akan datang sendiri. Kamu bisa bicara sendiri dengannya. Bagaimana kamu bisa menyusup masuk? Bukankah kamu tahu aku kenal dengan Ketua Li? Apa yang perlu dikagetkan? Kamu hanya pernah bertemu ketua sekali. Tapi memakai namanya untuk menepo Tuan Lin. Jangan buat keributan di pesta ketua. Kamu cuma menantu keluarga Qin, apa hakmu? Ikut pesta mewah seperti ini? Dia adalah tunangan pewaris grup Su. Kamu bilang dia cukup berhak atau tidak? Kamu? Hah, APA yang Kyungar? Ini sangat lucu. Seorang perawat yang merawat nenek tua renta. Mengaku sebagai pewaris? Pewaris ranjang sakit ya? Hah, pandanganmu sempit, keluarga Qin baru 2 tahun. Masuk kalangan atas, wajar tidak kenal aku. Kamu dari keluarga Su? 2 tahun ini grup Su berencana akuisisi. Semua institusi medis ketua, aku menyamar untuk riset. Ada masalah, tapi tak kusangka. Di tengah jalan ketemu kalian berdua yang jahat. Memanfaatkan celah. Tidak mungkin. Dasar rendah hina. Mana mungkin jadi pewaris? Pewaris Su, tunangan M. Ali. Namaku Su Meng-Meng.
Tak kusangka Emali, kamu dicampakkan Kin. Langsung bisa merangkul Su. Ahli jadi menantu ya? Ketua datang. Wah Tuan MA. Tamu kehormatan, akhirnya bisa datang. Selamat atas promosinya. Berkat bantuanmu, kalau tidak kau ingatkan, aku tak tahu. Ada orang dekatku yang berniat jahat. Kejam sekali mau mencabut nyawaku. Tuan MA adalah penyelamatku. Urusannya adalah urusanku. Lane Castle, bukankah kamu di dunia investasi? Selalu cari orang baru Allen? Tuan MA ini. Sejak dia terjun, tak pernah salah pilih proyekmu. Emas atau perak, bahkan hidup mati keluarga Lin. Tergantung Tuan MA mau investasi atau tidak. Allen? Emali mungkin Allen? Ketua, bercanda ya? Walau usiaku sudah tua, tidak sampai salah lihat orang kan? Maaf. Aku tidak akan menginvestasikan 1 sen pun ke proyek keluargamu. Aku bahkan akan menghancurkan semua bisnis keluarga Lin. Biar keluarga Lin bangkrut. Kamu berani menghancurkan keluarga Lin? Kamu. Tuan Ma. Ini Samuel gara-gara perempuan Shalong ini. Dia yang Meryuku. Tuan MA, aku buta mata tak mengenal Gunung Tai. Maafkanlah keluarga Lin kami ya. Ibuku sampai sekarang masih terbaring di ranjang sakit. Kamu masih berani minta maaf dariku? Ini salahku, aku buta mata tak mengenal Gunung Tai. Aku akan bersujud minta maaf ke ibu kita. Menurutku lebih baik di sini saja. Langsung bersujud di sini. Ke ibuku, ke Meng Meng. Bersujud 3 kali di sini untukku. Tolong Tuan Ma selamatkan keluarga Lin kami. Suruh dia bersujud. Jangan semakin keterlaluan. Aku yang paling mengenal Mali, Tuan Lin. Dia pasti cuma pamer dan sok jagoan. Silakan Tuan Lin pulang saja kalau merasa terhina. Aku juga tidak akan memaksanya. Dia cuma menantu keluarga Chin. Mana mungkin dia punya kemampuan asli? Kalau dia benar-benar Allen, akulah yang jadi bahan tertawaan terbesar. Buka matamu yang buta ini, lihat akun atas nama. Apakah aku ini Allen? Mali, dari mana kamu dapat uang sebanyak ini? Nona Su maafkan aku. Aku lisik dan tak tahu malu. Mohon maafkan aku. Lanjutkan. Nyonya Emma maafkan aku. Aku brengsek, sudah menghina Anda. Tuan Ma. Maafkan aku buta mata tak mengenal Gunung Tai. Tuan Ma. Sudah cukup? Tapi aku tidak berniat berinvestasi di Lin Group. Sepertinya sebelumnya aku tidak bilang kalau cukup dengan bersujud minta maaf. Aku akan langsung investasi di Lin Group. Kamu. Bersujud 3 kali langsung minta miliaran dariku? Transaksi semudah ini, ya? Apalagi kamu punya dendam denganku. Perbuatan brengsekmu, bersujud 3000 kali pun belum cukup. Pergi. Kenapa aku bisa dapat orang sial seperti kamu? Gara-gara kamu aku jadi bermusuhan dengan Mali. Cepat cari solusi, atau aku tidak akan memaafkanmu. Aku akan minta maaf ke Ibu Mali. Jangan lambat hari dan agak pelupa. Dibujak sedikit pasti langsung setuju. Langsung pergi sekarang. Nenek, aku sudah mengerti. Ini urusanku sendiri. Aku bisa mengurusnya sendiri, oke? Aku ada urusan lain, aku tutup telepon dulu. Meng Meng, terima kasih banyak selama ini. Merawat nenek tua yang setengah lumpuh seperti aku. Sudah seharusnya. Ibu, kenapa kau duduk? Cepat berbaring dan istirahat. Aku sangat khawatir. Setiap malam aku tidak bisa tidur. Kau tidak tahu kan, Mali? Menyinggung putra dari grup Lin. Putra Lin itu melampiaskan amarahnya padaku. Aku merendahkan diri padanya, sungguh memalukan. Kin Moran, kau tidak punya malu ya? Ibu, lihat jam mengenal aku. Grup Lin, kau tahu? Keluarga kayak di King Cheng. Menginjak Mali seperti menginjak semut. Aku melakukan itu agar putra Lin mengampuni Mali. Untungnya ibu baik-baik saja. Kalau tidak,
Lebih baik aku mati saja. Jangan melawan Putra Lin lagi. Ini cari masalah sendiri. Kalau benar-benar membuat marah keluarga Lin. Berapa nyawa yang dia punya untuk membayarnya? Jangan sampai menyinggung mereka. Benar, suruh Molly. Qin Moran. Aku tidak perlu kau khawatirkan. Keluar, jangan ganggu istirahat ibuku. Molly, Ibu, Qin Moran sudah bercerai denganku. Dia selingkuh, menyuruh orang memukulku dan menghinaku. Bahkan menyuruh orang membunuhku. Jangan percaya sepatah kata pun darinya. Molly, kau harus percaya padaku. Aktingnya bagus, tangisannya nyata. Kalau kau punya bakat seperti ini, ngapain nempel pada Putra Lin? Kau bisa main film, bisa dapat banyak uang. Kau memang sengaja melawanku ya? Sampai mati. Jangan kira kau bisa berbuat apa-apa hanya karena sok jagoan. Kau cuma sampah yang beruntung, berasal dari keluarga miskin. Grup Lin adalah perusahaan keluarga yang berdiri selama ratusan tahun, kekuatannya sangat besar. Kau pikir dengan modal kecilmu itu, Grup Lin bisa runtuh? Kau, Modal dan koneksi di balik keluarga tua. Bukan hal yang bisa kau bayangkan. Ditambah dengan bantuan dari keluarga Qin, kau tunggu saja ajalmu. Putra Lin punya bantuan dari keluarga Qin. Mali punya dukungan penuh dari keluarga Su. Siapa yang menang, kita lihat saja. cepat pergi, jangan muncul di depan ibuku. Ini 2.000 untuk obati matamu. Pergi. Kamu, Mali mau beli proyek kita? Aku akan hadapi dia dengan baik. Wah, ini bukan Mali ya? Aku dapat investasi dari yayasan. Mali, aku mau kasih nasihat. Jangan pikir punya uang bisa semena-mena. Kamu cuma orang kaya baru, dan uang ini, asalnya bersih atau tidak, belum tentu. Kalangan atas. Bukan tempat untuk orang kampung seperti kamu, cuma karena punya uang. Kelihatannya kamu sangat kesal. Aku bilang tidak yakin dengan proyek Tuan Lin. Ini membuatmu kesulitan. Berani-beraninya kamu sebut itu. Tampaknya orang lebih percaya pada penilaian investasiku. Ada juga yang nekat, mau terjun ke lubang api. Investasi itu keterampilan, bukan keberuntungan. Tuan MA mungkin tidak bisa mempengaruhi tingkat seleksi yayasan kami, seorang suami cadangan. Mengandalkan uang dan pengaruh wanita untuk berdiri. Jangan pikir kamu siapa-siapa. Apa kamu belum cukup sujud? Tuan MA, meskipun proyek yang Anda inginkan, kami tidak berniat menjual, tapi kami punya proyek lain. Proyek apa? Lin Group punya tanah yang menganggur lama. Menurutku potensinya besar. Gedung itu mangkrak belasan tahun, susah dijual. Ini bukan orang bodoh yang ada sekarang. Datang sendiri? Proyek Lin Group. Dalam bisnis, meskipun kalian punya konflik. Tapi di sini tidak berlaku, hanya untuk investasi dan proyek. Untukmu, beberapa proyek dan tanah Lin Group dipercayakan padaku untuk dijual. Apakah Tuan MA berminat? Aku ambil proyek ini. Baik. Halo, Hello, Tuan. berapa harga dua tanah ini? Dua tanah ini, bukan sembarang orang bisa lihat. Perlu verifikasi dana. Jadi, Anda lebih baik tanya ke agen sebelah, rumah susun murah. Mungkin bisa dapat yang ada kamar mandi dalam. bantu aku buat transaksi. Aku mau beli dua tanah ini, tunai. Bonus 100.000 untukmu, bantu urus dokumen. Waduh, Tuan, biar saya saja. Dia tidak mengerti apa-apa. Saya yang akan mengatur untuk Anda. Saya mau dia yang menanganinya. baik, Tuan, tenang saja. Saya pasti akan membantu Anda dengan baik. Mali, datang ke rumahku sebentar. Ada apa, Meng? Keluargaku tidak setuju dengan hubungan kita. Mereka ingin bertemu denganmu. Kenapa dia di sini? Dia Sulin, anak dari paman kedua saya. Setelah paman kedua meninggal, dia tinggal bersama kami. Lalu dana Colin, itu adalah industri yang diinvestasikan oleh keluarga Su. Sekarang semuanya dikelola oleh Sulin. Ini pria yang kamu cari sendiri? Halo, Nenek, saya Mali. Siapa nenekmu?
Jangan asal memanggil. Orang dengan wajah seperti babi ini datang dengan tangan kosong. Kakak, bukan aku yang bilang, kamu biasanya terlalu sembarangan. Tapi tidak bisa sembarangan menikah dengan siapa saja. Ibunya juga bukan orang yang baik, tidak heran. Ibu yang hina melahirkan anak yang hina. Nenek, Kamu sendiri yang berbuat mesum, mempermalukan keluarga Su. Kamu berani berbicara keras. Aku dan Meng Meng serius. Maukah kamu menikah denganku? Aku akan baik padamu seumur hidup. Aku tidak setuju. Su Meng Meng, kamu harus menikah dengan keluarga Li. Anak ketiga keluarga Li itu, meskipun sedikit cacat, tapi mas kawin mereka adalah proyek investasi bernilai miliaran. Mereka sangat serius. Aku juga sangat serius ingin menikahi Meng Meng. Serius apa? Keluarga Su tidak akan menerima barang rongsokan seperti ini. Kalau bicara serius, justru kamu yang memulainya. Nenek, aku sudah menyiapkan 2 bidang tanah sebagai mas kawin untuk Meng Meng. Maksudmu, gedung terbengkalai yang kamu beli itu? Benar, baru saja selesai kontraknya sore ini. Haha. Kamu benar-benar membeli gedung terbengkalai itu. Gedung terbengkalai apa? Nenek, Tanah Lin itu di daerah Liaoha. Sudah belasan tahun tidak laku. Barang rongsokan bernilai ratusan ribu tidak ada yang mau. Dia malah membelinya seperti barang berharga. Sulin, bagaimana bisa kamu seperti ini? Memangnya kenapa? Aku hanya merekomendasikan proyek itu saja. Siapa sangka, orang bodoh yang kaya menjadi APA ini. Malah jadi orang yang ditipu. Orang miskin tiba-tiba kaya, tidak punya dasar dan wawasan, memalukan. Kamu benar-benar membelinya? Masih bisa dikembalikan? Waduh, kontrak sudah ditandatangani, ganti rugi malah lebih besar. Hanya tanah yang rusak yang diberikan Lin kepada saya. Tidak ada yang mau. Makanya, kekayaan yang datang dari keberuntungan, akhirnya bukan milikmu. Kamu punya gelar, mengerti investasi, kamu cuma sampah. Hello, APA. Halo, gedung terbengkalai di Liaohi baru saja dimasukkan ke pusat ekonomi. Semua tanah nilainya naik ribuan kali, tidak mungkin. Dasar kau, pasti kau yang mengaturnya ya? Sulin, lepaskan aku. Benar, aku tidak mengerti investasi. Tapi keberuntunganku selalu baik. Mau apa kau? Nenek, sekarang mas kawinku bernilai ratusan juta. Seharusnya nenek tidak punya alasan untuk menentang. Kalau Meng Meng mau terjun ke lubang api, aku tidak akan menghalangi. Tapi tanah itu tidak boleh atas nama pribadinya. Harus milik keluarga Su. Milikku adalah milik keluarga Su, aku dan keluarga Su satu. Aku tidak keberatan. Meng Meng akan menikah. Bukankah kalian harus segera menyerahkan saham? Kei Sulin, Legibula, milik keluarga Su. Harus dikelola oleh keluarga Su. Nenek ingin mengusirku dari keluarga Su? Anak perempuan yang sudah menikah seperti air yang sudah dituang. Mulai sekarang kamu bukan bagian dari keluarga Su lagi. Tidak ada yang bisa merebut keluarga Su dariku. Apa pendidikanmu? Berani bicara seperti itu pada nenek? Nenek, keluarga Su didirikan oleh orang tuaku. Aku anak satu-satunya mereka. Sebelum mereka pergi, mereka bilang akan meninggalkan keluarga Su untukku. Jangan bawa-bawa ayahmu, dia anakku, aku ibunya. Hidup atau mati, dia harus patuh padaku. Sulin yang berhak atas nama Su, aku tidak bisa hanya diam. Melihat usaha anakku direbut oleh orang yang tidak jelas. Tidak mungkin, kecuali aku mati. Saham orang tuaku juga ada di tanganku. Kalau mau aku serahkan, kecuali aku mati. Dasar binatang, berani-beraninya kau melawan? Tidak sampai segitunya, kan nenek adalah orang tua. Tapi kalau nenek berani menyentuh Meng Meng, tidak mungkin, aku tidak peduli siapa nenek. Meng Meng, tenang, selama aku ada, tidak ada yang bisa menyakitimu. Kira-kira dengan saham yang kau pegang, semuanya akan beres? Tunggu aku pelan-pelan beli saham retail, nanti di pernikahan kasih kejutan ya. Bantu aku beli saham perusahaan Su. Ya, Berapapun banyaknya, aku mau. Su Meng Meng memang cewek yang merugi. Tapi dia tetap anak perempuan keluarga Su. Pesta pertunangan kok bisa memalukan seperti ini? semuanya, aku punya kabar baik. Kakakku sudah menikah, berarti bukan keluarga Su lagi.
Kalau masih mengendalikan grup, kurang pas. Sulin, jangan macam-macam. Kebetulan ada direktur yang mau pensiun. Dia kasih sahamnya ke aku, sahamku. Sekarang sudah lebih banyak dari Su Meng Meng. Haha, perusahaan Su sekarang milikku. Sulin, perusahaan Su adalah jerih payah ayahku. Aku sama sekali tidak akan menyerahkannya padamu. Ah, kakak, jangan emosi, lihat sahamnya. Su Meng Meng menikah, yang dikhawatirkan semua orang. Cuma takut nanti bisnis keluarga Su jadi marga MA. Aku siap masuk keluarga Su. Mali. Tamu kehormatan pria sudah datang. Mali. Tamu kehormatan pria sudah datang. Ketua Li, sungguh kehormatan. Kecuali, Ketua Li, kedepannya mohon bimbingannya. Sang penyelamat, semoga cepat menikah. Terima kasih, Ketua. Ketua Li, Anda. Ini, Tuan MA adalah penyelamatku. Bawa keberuntungan. Hadiah sebenarnya sudah dikirim ke rumah. Masih. Ketua Li, Mali baru saja umumkan di depan umum. Dia sudah masuk keluarga Su, nanti mungkin. Dia akan tinggal di rumah kita. Aku peduli dia tinggal di mana, yang penting Mali. Siapapun yang melawan penyelamatku, berarti melawan Li Jiashuan. Ketua Li, lain kali aku pasti ke kantormu. Sekarang aku pemegang saham terbesar Su. Tadi aku belum selesai bicara. Hadiah pernikahan untuk Meng Meng. Selain 2 tanah di Liaohe. Juga 11% saham perusahaan Su. Artinya Su Meng Meng punya 40% saham lama, saudaraku Mali punya 11%, total jadi 51%. Menguasai saham mayoritas keluarga Su. Ketua, silakan duduk. Mari beri cincin pada pengantinmu. Tunggu. Tanpa izinku sebagai istri pertama, Su Meng Meng ingin menikahi Emma Li. Jangan mimpi. Imoran, ku peringatkan kau. Jangan macam-macam. Para tamu mungkin belum tahu. Aku istri sah Emma Li. Dari dulu sampai sekarang, tidak ada selir yang berani angkat kepala di depan istri pertama. Apa maumu sebenarnya? Aku mau Su Meng Meng menyajikan teh untukku. Aku sudah bercerai denganmu. Kita sudah putus total. Emma Li, bagaimana bisa kau perlakukan aku seperti ini? Aku sedang mengandung anakmu. Omong kosong apa lagi ini? Laporan pemeriksaan kehamilannya mana? APA? Kerjanya Hamel? Laporan pemeriksaan kehamilanmu mana? Tidak ada laporan, tapi kita bisa periksa ke rumah sakit. Hamil atau tidak, sekali periksa langsung ketahuan. Kamu tidak hamil. Aku punya. Ini laporan pemeriksaanmu beberapa hari lalu. Jelas tertulis siapa ayah dari anakmu. Perlu kuproyeksikan di layar besar. Bukan hanya ini yang ku ketahui. Masih belum pergi? Mau dengar lagi? Diam. Sepengetahuanku, anak ini sepertinya juga bukan anak Tuan Lin. Bagaimana, Tuan Lin? Cocok tidak topi hijau ini? Sudah lama ku persiapkan, semoga kau suka. Meng Meng, kau baik-baik saja? Tunggu besok dia datang. Akan kubuat dia sengsara. Aku akan kerja di grup. Kuncinya kuberikan padamu dulu. Kamu masuk duluan. Hei menantu masuk, lupa memberitahumu. Kebetulan hari ini pintu utama tidak dibuka. Aku ingat, ada pintu kecil di samping. Biasa dipakai supir dan pembantu. Bagaimana kalau lewat situ? Mali, Harusnya panggil kakak ipar, adik. kau akan menyesali sikap sombongmu. Ali ingat, di keluarga Su, kau hanya menantu rendahan. Aku tahu isi kepalamu, tapi selama aku ada, lupakan saja mimpimu. Mulai hari ini, aku tidak akan ke panti jompo lagi. Apa maumu? Balik ke kantor, melakukan hal yang seharusnya kulakukan. Jadilah wanita yang tahu diri. Jangan keluar rumah dan memalukan keluarga. Memalukan. Tidak usah, mana Meng Meng? Karena dia pemegang saham besar grup ini.
Sudah seharusnya dia bertanggung jawab. Aku sih tidak menyarankan dia keluar rumah dan bekerja. Ini bukan urusanmu untuk bicara. Aku takut jika tidak segera kembali ke kantor. Perusahaan ini tidak akan ada tempat untukku lagi. Hei kak, saat kamu tidak di kantor, aku mengelolanya dengan baik loh. Bahkan lebih baik dari saat kamu di sini. Mulai hari ini, Mali ikut aku ke kantor. Bertanggung jawab untuk kerjaan koordinasi proyek. Tunggu, dia mau ke kantor buat apa? Kak, mengelola perusahaan bukan hal sepele. Mali tidak punya pengalaman dan pendidikan. Kamu pikirkan baik-baik. Dia itu menantu, seharusnya di rumah saja cuci baju dan masak. Melayani keluarga ini. Nenek, Bertahaplah, aku sih memang sekarang belum terlalu familiar dengan rumah ini. Nanti saja lagi. Ha. Menantu, kamu santai saja di rumah cuci baju dan masak ya. Marabuta ya? Di baju ini tertulis jelas, hanya bol dry clean. Nggak ngerti bahasa Inggris ya? Sudah kuduga. Orang itu harus banyak belajar, kalau nggak cuci baju saja nggak bisa. Bersihkan lukisan di dinding, nanti aku periksa. Kalau ada debu, kamu jilat sendiri. Nenek, Dasar tidak berguna, tahu nggak lukisan ini harganya berapa? Pasti asli nih. Wah, tak ternilai harganya. Tak ternilai. Dasar tidak berguna. nenek tidak perlu marah. Lukisan ini palsu kok. Kamu ngerti apa? Ini karya master, dijual kamu juga nggak bisa ganti. Kamu ini cuma menantu. Di depan majikan berani asal bicara. Nenek tidak perlu selalu menyebutku kampungan dan tidak berpendidikan. Aku dengar dari Memeng. Keluarga semulai sukses justru di tangan ayahnya. Nenek dan kakek waktu muda juga orang kampungan. Kamu, Nenek, kok bisa menghina diri sendiri? Tapi mungkin awalnya lukisan ini memang asli. Tapi yang aslinya sudah dijual, diganti dengan yang palsu. kamu bohong. Menipu semua orang. Ini yang asli. Mengira bisa menipu semua orang. Halo, Ketua Lee. Wahai penyelamat, ada acara lelang akhir pekan ini, maukah Anda menghadiri? Sudah lama menunggu Anda. Baik, baik, baik. Oke, sampai jumpa akhir pekan. Iya, baik. Baik. Nenek, lukisan ini benar-benar palsu. Selamat datang di lelang Gaojing, semua anggota yang hadir. Sudah melalui verifikasi aset untuk masuk, semua barang lelang. Setelah dilelang, tidak bisa dikembalikan. Jika tidak ada keberatan. Mulai. Kenapa Qin Moran masih bersama yang Master Lin? Keluarga Qin berinvestasi di proyek keluarga Lin. Hai Young Master Lin, seperti makin katak. Jijik sekali. Yang Master Lin benar-benar besar hati, bisa menahan apa yang tidak bisa ditahan orang biasa. Sungguh kagum. Jangan ajak bicara orang seperti dia. Dia hanya seorang badut yang datang untuk melihat dunia. Yang Master Lin Kamilah, tamu terhormat yang akan membeli barang hari ini. Koleksi pertama, Gusi Glaze Chinga, harga Awal Yi, 4 juta. Saya tawar 1,9 juta. 2 juta. 5 juta sekali, 5 juta 2 kali. 5 juta 3 kali. Leiku. Gucci ini paling mahal 2 juta. Koleksi Kejua, harga Awal 600 ribu. Lihat lukisan ini, coret-coret tidak karuan. Cocok untuk Mali si pecundang. Saya tawar 650.000. Apa tidak ada yang memberitahumu, lukisan aslinya ada di keluarga Su? aslinya tergantung di ruang utama, tidak lihat? Ini jelas-jelas palsu. 650.000 untuk barang palsu, lucu sekali. 650.000 sekali. Leiku. Lihat Sulin. Kesempatan bagus untuk mengejekku, dia malah diam. Jangan Sedi Mali, wawasan dan penjatawan. Bukan karena menikah dengan keluarga kaya bisa dapat. Pelan-pelan saja, hahaha. Ya Mali, meskipun hanya palsu, bisa bernilai ribuan yuan juga, loh.
Boleh aku lihat lukisan ini? Silakan, Ketua Lee. Aku duluan ya. Ini asli, kamu dapat untung besar. Asli. Ini beneran asli? Ketua, Anda tidak salah lihat? Itu asli, bukan aku yang berlebihan. Aku mulai dari dunia antik, belum pernah salah menilai. Antik apaan? Barang rongsokan gak ada harganya. Ketua Lee, dengan kata-kata Anda, aku jadi tenang. Hebat, mara yang tajam. 650.000, kamu dapat rejeki nomplok. Karya asli ini, harganya puluhan juta bahkan lebih. APA? Barang jelek ini bernilai puluhan juta? Damn. Karya asli Sulin kok ada di sini? Kalau bukan karena aku dan Mali datang hari ini, mungkin karya asli ini sudah lepas dari tanganmu. Duh, sayang sekali. Sayang banget. Mali, meskipun kamu tidak suka dengan keluarga Su dan Ketua Lee, jangan sampai merobek lukisan asli ini. Ini memang lukin sekali. Kamu gila ya, Mali? Gila beneran. Karya asli Da Vinci. Tak ternilai harganya. Ketua Lee, Anda yang ahli, tolong beri perkiraan harganya. Harga lelang mulai dari 800 juta. Lukisan jelek ini bisa semahal itu? Kertasnya saja sudah menguning. Kamu ngerti apa enggak sih? Ketua Lee tidak ngerti. Masa kami yang ngerti? Aku tawar 1 miliar. Gimana? 1 miliar? Masih di bawah ekspektasiku. 1 miliar masih kurang? Ngaco banget. Ini milikku, mau jual atau enggak terserah aku. Banyak tingkah. 1,5 miliar, ini harga tertinggi yang pernah aku lelang sepanjang karir. Maaf, Ketua Lee. Tidak tahu diri. Masih mau menunggu harga lebih tinggi? Awas nanti malah rugi sendiri. 1 sen pun tidak dapat. Gadis dengan mutiara, terjual 2,2 miliar. Sulin berani menjual aset keluarga diam-diam? Benar, pasti ada masalah besar di yayasannya. Mali? Sulin benar-benar ingin aku mati? Awalnya Sulin hanya ingin merebut hartamu. Tapi sekarang pasti untuk menutupi kesalahannya. Kejahatan dalam bisnis perdagangan gelap. Dia cuma anak angkat di keluarga kami. Perusahaan Su didirikan oleh ayahku. Dia kerja sama sampai dari usiaku. Tenang, aku pasti takkan membiarkannya menang. Waduh, nabrak ya? Ayo naik mobilku. Meng, perkenalkan. Ini saudaraku Xiaoran, teman sehidup semati. Halo. Semua asetku dia yang mengurus. Tenang soal yayasan, aku akan menyelidikinya. Tapi yayasan sekarang sepenuhnya dikuasai orang-orang Sulin. Santai, kali ini kita punya bukti lukisan palsu. Sulin pasti takkan bisa menghalangiku masuk grup. Begitu masuk grup, pasti bisa kuselidiki. Ayo. Oak. Halo semua, aku Mali dari kantor pusat. Aduh maaf Mali, aku tidak sengaja. Mau ku bersihkan? Yayasan ini wilayah kekuasaan Sulin. Mana berani minta kamu bersihkan meja? Ah jangan, kita semua cari makan sesuai kemampuan. Mana bisa menyaingi koneksimu Mali? Apa maksudmu? Kan kamu menantu emas grup kita. Hubunganmu tidur sekamar dengan pewaris, semua tahu. Wajah. Cuma nggak tahu kamu yang tiduri Sumengmeng. Atau Sumengmeng yang tidurimu. Maaf, aku juga tidak sengaja. Tapi aku takkan bersihkan untukmu. Soalnya ada orang yang kotor dari luar sampai dalam. Sekarat. Bagaimana keadaan di perusahaan? Kalau orang-orang Sulin keterlaluan, jangan ditahan, kantor pusat di sini akan menjagamu, kamu cukup. Aku tak mau dengar ini.
Dasar, rencanamu sebenarnya apa? Perlu kukirim bantuan? Tak perlu, yayasan solid, orang yang kau kirim. Paling cuma numpang lewat. Wah, pasti kamu capek dong. Kamu kan tahu capek tidaknya aku. Jangan main-main, serius nih, gimana sih? Rencanaku pertama-tama punya anak. Hei, Manajer MA, ini kan rapat internal rekan kerja. Kamu tidak boleh masuk. Aku juga rekan kerja yayasan. Itu beda. Kami sedang bahas masalah profesional. Kalau ada orang sembarangan masuk, dia juga nggak ngerti, malu-maluin. Wah, Tuan Lin, hari ini kamu harus coba. Aku baru dapat Jin Junmei, ini kan menantu keluarga Su. Kenapa datang ke sini? Aduh, cuma sampah yang nggak ngerti apa-apa, hidup numpang wanita. Kita bunuh dia, kayak bunuh anjing aja. Sesimpel itu? Kuma takut tanggung kotor. Halo, Xiaoran. Kita ketemu yuk. Saatnya bikin sulin. Dan keluarga Lin merasakan susah. Untung ada pembukuan palsu ini. Sekarang yayasan hampir kosong. Bisa bangkrut kapan saja. Proyek yayasan Colin yang bagus ini. Bisa sampai seperti sekarang. Yayasannya bagus, tapi dapat bos yang berpikiran sempit. Sulin sering korupsi uang perusahaan. Ya, cairkan uang dari saham, buat grup Lile. Kamu mau bertindak? Keluarga Lin dan Su terlihat megah di luar. Tapi uang tunainya jauh kurang, aku beda. Aku paling gak kekurangan uang. Dulu waktu grup Lile bermasalah, para konglomerat ini banyak yang menikam dari belakang. Keluarga Su sudahlah. Soalnya ada jerih payah meng-meng. Tapi bunga dari keluarga Lin ini, aku akan tagih. Sekarang yayasan paling butuh uang tunai. Kamu, atas nama grup Lile. Pelan-pelan beli sahamnya. Setelah aku urus Sulin. Yayasan pasti jadi milik kita. Oke, nantikan kabar baikmu. Kamu menantu berani selingkuh? Karena skandalmu, saham Su jatuh. Dewan direksi sangat marah, kakak, turun tahtalah. Maaf, Tuan MA. Gak apa-apa. Kenapa kamu di sini? Ada yang suruh aku jebak kamu, lepaskan aku. Aku benar-benar gak kuat, lepaskan aku. Masa sih? Kamu dari lahir udah punya wajah yang menggoda pria. Asalkan kamu bisa duduk di pangkuan Mali, lalu berlagak sangat mesra, itu sudah cukup. Nanti, aku akan memberimu 30.000. Aku tidak mau uang, aku hanya ingin bekerja dengan baik, aku mohon. Jangan sok suci, mau atau tidak itu bukan urusanmu. Maafkan aku tidak punya pilihan. Tapi aku tidak ingin melakukan ini. Kamu tahu siapa itu? Itu Sulin dari Yayasan Colin, dia punya kekuasaan. Dia tahu aku pernah kontak dengan Tuan MA, jadi dia menemukanku. Maaf. Aku yang harus berterima kasih padamu. Dasar pelacur, berani mempermainkanku. Cari orang lain saja, lepaskan aku benar-benar tidak berani. Lepaskan kamu? Sekarang juga kamu cari Mali. Kalau aku tidak bisa dapat foto lagi, anakmu tidak akan bisa sekolah lagi. Apa yang kau lakukan pada show-show? Lepaskan dia. Siapapun yang membantu Mali akan membayar mahal. Bagaimana dengan si bocah itu? Lepaskan show-show. Aku mohon. Ayo, biarkan ibunya mendengar suara anaknya. APA, Sulin? Anak buahmu aku terima dengan senang hati. Tenang, anakmu sekarang aman. Mali, tidak kusangka kau begitu hebat, kupikir. Kau hanya jadi anjing keluarga Su, ternyata. Kau punya trik dan otak seperti ini. Bos mengikuti pantat meng-meng. Mengais makanan, itu lebih cocok untukmu. Rencana bagus, menuduhku selingkuh, membeberkan skandal. Memaksaku keluar dari grup Su, lalu memanfaatkan situasi. Membuat Su Meng-meng kehilangan reputasi. Wah, kalau kamu tahu, apa yang bisa kamu lakukan? Mau pukul aku?
Aku memang datang untuk memukulmu. Coba sentuh aku. Aduh. Aduh, Mali, kamu tunggu saja. Jangan pukul lagi, jangan. Aku salah, aku salah. Wah Sulin, kamu kenapa? Digigit anjing. Ternyata kamu benar-benar dibenci manusia dan anjing. Mali, aku datang bukan untuk berdebat denganmu. Aku merasa berbicara terlalu banyak dengan itu, rendahkan kepalaku. Hari ini aku datang untuk membereskanmu. Segera kemas barang-barangmu, pergi, kamu dipecat. Apa hakmu memecatku? Di Yayasan Kulin, akulah yang berkuasa. Siapa yang kusuruh pergi harus pergi. Cepat pergi, jangan kotori kantorku. Sejak kau datang, bau miskin yang menyengat tak pernah hilang. Ini Dana Colin? Hei di sini. Molly, kau lahir rendah dan tak pernah melihat dunia. Aku akan mengajarimu, memukul orang itu melanggar hukum. Pak, Anda datang tepat waktu. Di sini ada orang rendahan yang melukai orang. Pak, lihat. Lihat bagaimana dia memukulku. Lukanya masih ada. Sekarang jika diperiksa pasti luka berat. Pak, dialah yang memukul orang. Aku beritahu Anda. Orang ini hidup dari istri, yaitu istri untuk masuk ke perusahaan kami. Tak punya kemampuan apa-apa. Kami biasanya menahannya saja. Dia malah memukul orang. Pak, kami polisi tidak akan membiarkan. Ada unsur kekerasan seperti ini. Anda harus menanganinya dengan tegas. Kami menerima laporan, Dana Colin melakukan pencatatan palsu. Masalah keuangan serius. Pelapor menyediakan bukti. Pak, pasti ada salah paham. Yayasan kami di bawah naungan keluarga Su, selalu taat hukum. Ini pasti ada yang sengaja melapor, memfitnah. Siapa Sulin? Ah, saya. Anda Sulin? Ikut kami untuk diperiksa saja sudah tahu. Sulin. Dah. Kau pergi. Kau anak haram tak tahu asal-usul. Nenek, jangan marah, hati-hati Anda. Kau juga pergi. Kau sampah, pembawa sial. Kau membunuh ayah dan ibumu. Sekarang kau mau membunuh adikmu. Nenek, bagaimana bisa bilang begitu? Kalian semua memenjarakan adikmu. Apa salahku bilang begitu? Aku ingin mencabik ototmu dan minum darahmu. Bilang beberapa kata saja tak cukup meluapkan amarahku. Nenek, Meng Meng juga cucu Anda. Bun! Kalian sampah, orang luar. Sulin adalah keluarga Su. Kau menantu masuk, bahkan tak layak menyentuh tanah di kaki Sulin. Kau berani menyakiti keluarga Su? Nenek, Sulin menghabiskan harta ayahku. Dia mabuk-mabukan dan berjudi. Dia menghabiskan semua harta keluarga. Itu juga milik keluarga Su. Cucu keluarga Su menghabiskan sedikit, kenapa? Kiberdaho. Kalau kau tak mengeluarkan adikmu dengan selamat, aku tak akan berhenti. Jika Sulin sampai ada apa-apa, aku akan mati di depan rumahmu, biar semua orang mengutukmu. Kau pikir aku tidak berani? Mali. Aku khawatir dia terlalu emosi. Nenek. Mali, apa yang harus kulakukan? Masalah Sulin tidak hanya itu. Kalau kali ini kau benar-benar membantunya, lalu bagaimana next time? Yayasan punya masalah besar, bahkan beberapa hari lalu di kantor pusat. Aku menemukan defisit besar di pembukuan. Kalau cuma masalah uang sih gampang. Ya, bukan cuma uang, ini sudah melanggar hukum. Mali, cepat pergi. Pergilah hidup tidak lebih dalam. Cepat hindari tempat bermasalah ini. Kalau kamu, Aku tidak bisa pergi. Bagaimanapun juga. Ini adalah jerih payah ayahku. Meng Meng, jangan terlalu banyak berpikir. Kita suami istri harus sehidup semati. Seperti aku yang tidak rela bisnis keluargaku hilang tanpa kejelasan. Apakah kau rela bisnis keluargamu dihancurkan oleh orang yang tidak berkepentingan? Aku akan membuat mereka semua membayarnya. Aduh, sayangku. Nenek sangat khawatir. Sudah selesai kan? Nenek, berapa lagi uang yang nenek punya? Hah? Aku harus cepat mengumpulkan uang untuk menutup defisit yang disalahgunakan. Kalau tidak, akan repot. Ya ampun, mana ada uang sebanyak itu sekarang? Yayasan sudah diambil alih Mali. Sekarang yayasan cuma tinggal nama. Biarkan dia sendiri yang membereskannya. Nenek, ayo masuk. Ini asli? Aku tawar 1 miliar. Gimana? Nenek, aku ada ide.
Aku sampai begini terpuruk. Semua karena Mali, aku juga harus membuat Mali. Membayarnya. Aku mau ketemu penanggung jawab yayasanmu. Tuan Lin, saya penanggung jawab Yayasan Colin. Bagus, Mali. Katanya proyek Lin Group. Segera transfer dana. Sekarang mau mengingkari janji? Proyekmu sudah kuperiksa, aku tidak yakin. Makanya yayasan memutuskan untuk menarik investasi. Lin Group memanfaatkan kejatuhan grup Lele untuk mencaplok banyak aset, sehingga bisa berkembang. Aku tidak salah, kan? Apa urusanmu? Kim orang ternyata tidak memberitahumu. Siapa mantan suaminya sebenarnya? Kamu siapa? Aku adalah putra satu-satunya grup Lile, Mali. Keluarga Lin dulu sangat senang menghina orang yang sedang susah. Hari ini harus merasakan sakit yang setara. Jadi itu kamu sengaja. Keluarga Lin berhayal bisa menelan proyek sebesar ini. Tapi kalian sama sekali tidak punya uang. Tanpa aliran dana dari kami. Begitu aliran dana terputus, semuanya akan hancur. Wahahaha. Mali. Aku akan melawanmu. Tuan Lin. Sekarang di King Cheng, yang bisa menyelamatkan keluarga Lin dengan uang tunai sebanyak ini. Hanya aku. Kamu. Jangan banyak pikiran. Tidak mungkin. Bahkan jika kamu berlutut menjilat sepatuku. Aku tidak akan menginvestasikan 1 sen pun untukmu. Mali, uangku. Kembalikan uangku. Yuan. Grup Lile yang bangkit dengan kuat telah berinvestasi secara berturut-turut di beberapa proyek konstruksi kota Qingzheng dengan status pembayaran yang baik saat ini. Banyak ahli menyatakan bahwa arus kas mereka sangat besar dan stabil. Dengan visi investasi yang tepat, mereka adalah investor yang sangat berpengalaman. Banyak yang berspekulasi tentang identitas asli bos di balik layar. Suruh Xiaoran masuk. Kakak kepar. Sulin sebelumnya terlalu gegabah. Beberapa proyek dikerjakan bersamaan untuk mempertahankannya. Minimal kekurangan aliran dana 1 miliar. Sekarang di rekening perusahaan, hanya ada kurang dari 200 juta. Kalau begitu hentikan beberapa proyek, hanya lanjutkan 1 proyek. Tapi sekarang bunganya cukup tinggi, berhenti sehari saja sudah rugi. Kalau begitu alihkan, meskipun ini adalah proyek-proyek bagus. Tapi jika kita pertahankan dan tidak sanggup, juga tidak ada gunanya. Alihkan bisa dialihkan, tapi sekarang, proyek sebesar ini, perusahaan atau grup biasa. Sulit untuk mengambil alih, siapa yang bisa mengambil alih sekarang? Ditaruh di mana? Nenek, kamu membuatku kaget. Kamu ngapain di kamar Mali? Nenek, duduklah. Mali punya lukisan Mona Lisa asli. Senilai 1 miliar. APA? Email Est. Nenek, aku sekarang tidak tahu dia sembunyi di mana. Kalau bisa ketemu, semua masalah selesai. Cepat cari, harus ketemu. Mali cuma menantu sampah, dia punya apa? Lukisan itu harusnya milik keluarga Su. Milik keluarga Su berarti milikmu. Aduh, aku tahu, aku lagi nyari kok. Dasar sampah, sembunyi di mana sih? Barangnya disimpan di mana? Nenek, mereka pulang. Cepat turun tahan mereka. Baik, Nenek. Meng Mali. Kalian pulang? Hari ini cepat sekali. Wah, si pembawa sial dan si gigolo pulang nih. Cucu sayang, wah ketemu. Mali, sejak kamu keluar dari lumpur, seharusnya tetap di lumpur. Tempat ini bukan untukmu. Apa yang kamu miliki akan hilang suatu saat. Mona Lisanya Da Vinci, aku simpanin buatmu. Sulin, itu barangnya Mali. Mali cuma anjing keluarga Su. Barangnya ya milik keluarga Su. Nenek,
Meski kalian keluarga Su, jangan hina orang yang berjasa padaku. Ketua Lee, kenapa kamu datang? Orang baik, kabar gembira. Baru saja di Zurich, karya Da Vinci lainnya terjual 2,2 miliar. Miliar. Aku mau tawar 3 miliar. Apa kamu mau melepasnya? Ketua Lee, Ketua Lee, lukisan ada padaku, harusnya bicara denganku. Kamu tiba-tiba. Astaga, 2,2 miliar? lukisan rusak, nilai turun drastis. Lukisan rusak, nilai turun drastis. Jangan senang dulu. Meski rusak, paling tidak masih bernilai ratusan juta. Sulin, barang antik dan hiasan keluarga Su. Kau jual satu-satu sudah keterlaluan. Masih satu keluarga Su. Tapi ini milik Mali. Omong kosong. Semua barangku ya milikku. Di rumah ini, di grup ini, semua yang berharga adalah milikku. Kamu gila. Aku sudah lama gila. Sejak aku baik hati menampung. Kalian bertiga yang munafik. Kenapa barang hina seperti kamu bisa mewarisi harta sebanyak itu? Karena itu hasil jerih payah orang tuanya sendiri. Tentu saja untuk putri saya sendiri. Chaim, kau tidak berhak bicara di sini. Aku beritahu, sebentar lagi aku akan punya 2,2 miliar. Nanti, kalian semua harus berlutut dan panggil aku kakek buyut. Kau pikir aku akan menaruh lukisan senilai miliaran itu di tempatmu? Aslinya ada di tanganku. Yang kau pegang cuma tiruan. Aku taruh di kamar tidur untuk kadang-kadang dinikmati. Tidak mungkin. Kau bohong. Ini asli. Itu tiruan. Palsu banget. Kau mempermainkanku. Masa sih? Aku juga tidak menyangka. Kau akan menyelinap mencuri lukisan. Tuan muda keluarga Su, Sulin. Ternyata mau mencuri tanpa malu. Beneran? Di mana yang asli? Di tanganku. Sang penyelamat titipkan padaku setelah membelinya. Mau apa? Tuan Su mau merampasnya dari rumahku? Ketua, 3 miliar deal. Mona Lisa jadi milik Anda. Baik, hari ini juga uangnya ditransfer ke kartumu. Tidak boleh. Dia hanya menantu rendahan, orangnya dari keluarga Su. Uangnya juga milik keluarga Su. Betul, transfer ke rekening keluarga Su. Ini harus menurut pemegang kekuasaan keluarga Su. Nona Su, bagaimana pendapatmu? Meng, kau harus pertimbangkan matang-matang. Sulin dan aku adalah orang yang kau cintai. Kitalah satu keluarga. Nenek, lukisan itu milik M. Ali. Kakak. Keluarga Su rugi 600 juta, kalau dapat 3 miliar ini. Bisa menyelamatkan keluarga Su. Kakak, puking kuma keluarga Su. Tapi juga kekurangan yang kuambil bisa tertutupi, Kak. Aku bisa tidak masuk penjara, Kak. Cukup. Keluarga Su jatuh karena kalian serakah. Kesulitan keluarga Su harus kita atasi sendiri. Ketua, lukisan milik M. Ali, 3 miliar juga milik M. Ali. Sayalan. Tahiyah. Lihatlah putrimu, pantaskah masih memakai marga Su? Terima kasih, Ketua. Ayo pergi. Dia punya 3 miliar. Tapi tidak mau menolongku. Jangan khawatir, sudah kubilang aku akan membantumu. Grup Lile akan injek modal ke keluarga Su, agar proyek-proyek yang di tangan kalian bisa hidup kembali. M. Ali, dulu ketika grup Lile mengalami perubahan, pohon tumbang, monyet pun bubar. Selain keluarga Lin, beberapa konglomerat lainnya juga terlibat dalam pembagian grup Lile. Termasuk keluarga Su. Kamu tidak dendam? Yang harus kubenci adalah biang keladinya. Dalam bisnis, bicara bisnis. Jika aku yang ada di posisinya, sebuah kerajaan bisnis yang hampir runtuh, keuntungannya menggiurkan. Aku juga akan mengambil tindakan. Kamu tidak perlu khawatir. Keluarga Lin benar-benar karena kesalahan Tuan Lin sendiri. Jika tidak, aku juga tidak akan menargetkannya. Tapi, kematian ayahku, aku tidak percaya itu hanya kebetulan. Aku pasti akan mengungkap kebenarannya. Aku akan menemanimu. Apapun yang terjadi, harus kau ceritakan padaku. Dengan istri seperti ini, apalagi yang kuinginkan? Tapi gedung perkantoran grup Lile belum selesai dibangun. Untuk sementara waktu, harus merepotkan Direktur MA. Dan aku harus tinggal dalam satu rumah yang sama. Baiklah, untuk waktu ke depan, maaf merepotkan.
Bajingan tidak berguna. Berani sekali memperlakukanku seperti ini. Tapi sekarang kamu berbeda, jadi lebih tampan. Dan lebih kaya, aku malah lebih menyukaimu sekarang. Aku Chin Moran. Belum pernah seperti hari ini. Terjatuh ke tangan seorang pria. Biasanya apa yang kuinginkan, pasti akan kudapatkan. Ah, pria brengsek. Meski bukan yang kuinginkan. Tapi kamu tidak boleh menjadi milik orang lain. Kamu hanya bisa memenuhi permintaanku, mengerti? Angkat telepon. M. Ali. Shifu, Shifu, Shifu. M. Ali, cepat angkat telepon. Sulin, apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Apa yang kau lakukan masih tidak jelas? Aku kakakmu, kau mau menculikku? Kakak apa? Kau tidak peduli hidup matiku. Tidak membayar denda untukku, hanya dia melihatku. Dibawa ke penjara. Sekarang kau ingat kakak. Aku tidak pernah berpikir untuk tidak peduli padamu. Tapi kau juga harus melihat apa yang kau lakukan. Apa salahku? Aku hanya ingin punya tempat. Di keluarga Su. Apa aku melakukan kejahatan? Sulin, lepaskan aku. Kau sedang melanggar hukum. M. Ali tidak akan membiarkanmu. Mimpi. Aku ingin membuatmu dan M. Ali kehilangan reputasi dan menderita. Sulin, masalah penggelapan dana masih bisa diperbaiki. Tapi jika kau benar-benar melukaiku hari ini, kau mencari mati. Ayo, aku tunjukkan sesuatu yang menarik. Kin Moran. Pensi, kaget aku. Jangan berteriak begitu. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Jangan emosi. Mali, aku mencintaimu. Mari kita rujuk lagi. Aku sudah menggugurkan bayi itu. Aku ingin menikahimu dengan bersih. Kau gila? Bagaimana dengan tualin itu? Keluarga Lin sudah bangkrut. Si pecundang itu segera akan jadi gelandangan. Si lemah seperti itu. Pantaskah untuk Kin Moran seperti aku? Jangan kurang ajar. Mali, aku mencintaimu. Kenapa kau tidak mengerti hatiku? Aku mencintai Su Mengmeng. Su Mengmeng. Su Mengmeng akan segera hancur. Dia tidak pantas untukmu. Apa yang kau lakukan padanya? Aku tidak percaya. Kalau kau anggap begitu, ya sudah. Tapi menurutku, Mali berselingkuh secara fisik. Sebagai adikmu, aku memberinya pelajaran. Masih bisa dimaklumi, kan? Ini rencanamu? Apa yang kau inginkan sebenarnya? Berikan perjanjian itu padaku. Serahkan perjanjian saham itu padaku. Aku akan melepaskanmu. Di mana Su Mengmeng? Kenapa kau tidak romantis? Aku tidak bercanda. Mengmeng, di mana kau? Mali, kau bisa lolos juga. Cukup membuatku terkesan. Sulin, lepaskan Mengmeng. Semua bisa dibicarakan. Aku mau 3 miliar. Baik, aku ingin mendengar suara Mengmeng. Ayo, bicara.
Aku suruh kau bicara. Bicara. Dengar, itu suara Sumengmeng, kan? Baik, uangnya akan segera aku transfer. Jika kau berani menyentuh Meng-Meng sedikit pun, aku akan membunuh seluruh keluargamu. Uangnya? Sudah aku suruh orang transfer. Datang ke depanku, tutup pintunya. Baik, jangan emosi. Kau lumayan juga, Molly. Membuatku sampai seperti ini. Berani menatapku seperti itu? Berani mencoba? Aku jijik melihatmu. Kamu hanya menantu rendahan. Bahkan tidak layak mengikat sepatuku, aku bisa menghancurkanmu. Semudah menginjak semut. Dasar apa yang kau punya, kalau bukan karena keberuntunganmu? Mendapat perhatian Ketua Lee. Bergantung pada Ketua Lee, hanya keberuntungan. Mendapatkan uang yang tak bisa kudapat seumur hidup. Lukisan itu milik keluarga Su, milikku. Mali. Meng-Meng, Mali, apakah wajahku rusak? tidak apa-apa. Aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Mali, bagaimana mungkin? Sudah menyembunyikan pisau di lengan sebelumnya? Apakah dia sudah tahu aku akan menculiknya? Meng-Meng, wajahmu kenapa? Nenek, wajahku rusak. Begini caramu menjaga Meng-Meng? Nenek, Ini salahku. Mali, mengapa kau tidak mengerti hatiku? Kinmoran ingin memaksaku. ini bukan salahmu. Jika aku bisa lepas dari Kinmoran lebih cepat. Atau jika aku melihat gambarnya. Bahwa Meng-Meng dalam bahaya. Apa yang kau bicarakan? Bagaimana bisa kau tahu sebelumnya? Aku diculik? Aku hanya bersyukur bukan kau yang terluka. Pengkalakan APA? Siapa bajingan itu? Manusia tak berhati nurani. Itu Sulin. Tidak mungkin kalian mengada-ada. Nenek, benar-benar sulit. Polisi masih mengejarnya. Polisi? Kok sampai melibatkan polisi? Ayo pergi ke kantor polisi, jelaskan, bilang saja. Kalian berdua hanya bercanda. Jangan biarkan mereka menangkapnya. Nenek, Meng-Meng. Kenapa kau tidak mengerti? Kamu dan Sulin bagaikan telapak tangan dan punggung tangan. Nenek juga tidak ingin begini. Berikan saja keluarga Su pada Sulin, kita sekeluarga. Tetap rukun, bukankah lebih baik? Itu mungkin tidak bisa. Sulin sekarang terus bersembunyi. Bahkan wajahmu saja tidak bisa diperlihatkan, apalagi mewarisi keluarga Su. Ini urusan keluarga Su, tidak ada hakmu untuk bicara. Ayo kita pergi ke kantor polisi untuk menjelaskan. Aku hanya mempertimbangkan. Kamu adalah seniornya Meng-Meng. Kalau bukan karena ini, aku tidak akan membiarkanmu. Kalian memberontak. Jika kamu berani menyentuh Meng-Meng, aku tidak akan segan-segan. Kalian. Keluarga Qin mulai dari nenek moyang berprofesi sebagai tabib. Ramuan rahasia turun-temurun ini bisa menghidupkan orang mati dan menyembuhkan tulang. Tidak ada luka yang tidak bisa disembuhkan. Tenang, aku pasti akan menyembuhkanmu. Dibekukan. Semua dibekukan.
Jangan sembunyi lagi, anjing terlantar. Wah, bukankah ini anjing terlantar? Mali, keadaanku sekarang ini semua karena kamu. Kamu sendiri yang mencari mati. Siapa yang bisa disalahkan? Sulin, kamu bilang kamu merendahkanku. Tapi sebenarnya aku lebih merendahkanmu. Aku membangun dari nol dengan kemampuanku sendiri. Mendirikan kembali grup Lile. Dan kamu berusaha mati-matian merebut harta Meng Meng. Menjual diam-diam sampai sekarang. Hanya bisa mencari makan di tempat sampah. Damn. Aku pertama kali melihat seseorang yang meninggalkan status bangsawan. Malah memilih menjadi anjing. Hahaha, aduh. Mali. Baik, aku datang. Sulin. Tenang, aku tidak akan melaporkan ke polisi. Aku ingin kamu terus bersembunyi seperti ini. Hidup dalam ketakutan selamanya. Su Meng Meng cacat wajah. Mali pasti sangat menginginkan ramuan rahasia ini. Aku langsung melemparkan ramuan itu ke tempat sampah, tidak ada yang tahu. Jika Mali mendapatkannya, Mali sudah tahu tindakanku sebelumnya. Dia benar-benar bisa meramalkan masa depan. Mali, sudah sembuh? Masih ada bekas luka? Sudah, Meng Meng. Dan bahkan lebih cantik dari sebelumnya. Benarkah? Selamat, Nona Su. Mali, kamu harus berterima kasih padaku. Qin Moran. Siapa yang menyuruhmu datang? Keluar. Jangan dong, lagi pula wajah kepala keluarga Su sembuh berkat aku. Ramuan itu milikmu. Keluarga Qin mulai dari pengobatan, ramuan seperti ini. Selain keluarga Qin, siapa lagi yang punya? Tak disangka malah kamu yang nemuin. Aku bukan mau cari masalah, tapi mau berdamai. Berdamai. Sejak aku meninggalkannya, aku merasa semakin mencintainya. Maukah kamu biarkan aku terus ikut kamu? Tanpa status Puntak APA. Qin Moran. Dulu kok aku nggak sadar kamu sebego ini. Gimana? Aku nggak mau saingan, aku mau jadi selir aja. Kita bisa berbagi suami, lagi pula Nona Su biasa aja. Nggak secantik aku. Aku kasih kamu RMAG. Aku harus traktir kamu makan. Saham lagi naik nih. Keluarga Xiao kayaknya juga nggak masalah. Qin Moran. Pergi sana sebelum ku hajar. Jangan dengarin omongannya. Jangan ganggu mood. Oke, nenek sakit, aku duluan jenguk dia. Nenek, Hari ini aku panggil kalian karena ada hal penting untuk diumumkan. Meng Meng, tarik laporan kasus penculikan itu. Saudara bertengkar biasa, masa dianggap penculikan? nenek, meski aku tarik laporan ini, di tubuh Sulin, masih ada kasus penggelapan uang. Dia tetap nggak bisa lepas. Meng Meng, nenek tahu kamu baik hati. Kamu cukup tarik laporannya. Aku suruh Sulin minta maaf sama kamu. Uang yang digelapkan akan dikembalikan. Nanti Sulin tetap anggota keluarga Su. Gampang banget ngomong. Gimana mau balikin? Duit penggelapan dari mana? Sudah kuduga kamu nggak punya hati, nggak mau keluar duit. Kalau ngandelin kamu, mending mati aja. Nenek, Orang luar emang nggak satu hati. Nenek, jangan sembarangan. Dari mana dapat duit segitu? Grup Lile pertama kali mengadakan jamuan malam. Untuk merayakan ulang tahun Ketua Li. Semua orang penting di kota datang. Kalau ketemu orang grup Lile, kamu harus temani dengan baik. nenek tahu siapa itu? Sok ngatur aja. Dengerin aja nenek, aku sudah. Departemen pemasaran sudah diatur, hari ini kita hanya perlu menemani tamu dengan baik. Mereka akan memberikan kita uang yang banyak. Nanti adikmu bisa diselamatkan. Anda pergi sendiri saja, saya tidak mau ikut-ikutan. Nenek terlalu terburu-buru.
Kalau tidak mau ya sudah, minum air dulu. Terima kasih, Nenek. Mali. Kamu bagaimana kamu bisa masuk? Dari mana kamu dapat undangannya? Bukannya bisa langsung masuk? Untuk apa undangan? Ada yang masuk tanpa undangan, cepat usir dia. Nenek. Tuan MA adalah tamu istimewa ketua, tidak perlu undangan. Kalau begitu tidak apa, saya hanya takut ada orang jahat yang menyusup. Nenek, saya tidak tahu hari ini adalah pesta ulang tahun kecuali tidak membawa hadiah. Apakah terlalu tidak sopan? Tenang, saya sudah bawa koleksi keluarga kita. Karya terakhir ukiran Wendell Liu. Nenek, itu adalah pemberian ibuku untukku. Apapun milikmu, untuk adikmu semuanya harus dikorbankan. Apa ini? Ini hadiah yang saya siapkan. Sebuah mangkuk. Hanya sebuah mangkuk, barang pasar loa. Ini barang antik yang saya pilih sendiri. Meskipun barang antik, setidaknya kamu bisa pakai kemasan yang lebih bagus. Langsung bawa begitu saja. Kamu mau bohongi siapa? Hari ini yang datang semuanya orang penting. Lihat hadiah yang dibawa orang lain, semuanya barang berharga. Kamu bawa barang jelek seperti ini. Kamu benar-benar mempermalukan keluarga Su. Nenek, percayalah pada Mali sekali saja. Mali mengerti sedikit tentang barang antik. Ingat lukisan itu? Dia langsung bisa membedakan asli atau palsu. Kamu masih berani menyebut lukisan itu? Nenek, apa yang kamu lakukan? Ini susah payah saya dapatkan. Saya hancurkan, lalu apa? Uangmu tidak jelas asalnya. Barang yang dibeli semuanya jelek. Sama seperti dirimu, sampah. Nenek, berteriak-teriak seperti ini. Baru benar-benar memalukan keluarga Su. Kamu berani menasehati saya? Dasar sampah yang hidup dari wanita. Meskipun kamu beruntung dapat lukisan Mona Lisa itu. Lalu apa? Itu juga milik keluarga Su. Kamu hanya menampung nama keluarga Su. Uang itu juga seharusnya milik keluarga Su. Kalau Sulin tidak diam-diam menjual lukisan itu, saya juga tidak bisa dapat untung. Kamu bahkan tidak bisa menandingi kelingking Sulin. Sadarilah posisimu. Ada apa semua ribut-ribut? Vas biru putih ini bernilai puluhan juta. Siapa yang memecahkannya? Vas jelek ini bernilai puluhan juta? Iya, Nek. Ini jenis glasir khusus. Benar-benar barang antik asli. Vas jelek ini bernilai puluhan juta? Iya, Nek. Ini jenis glasir khusus. Benar-benar barang antik asli. Ketua. Ini hadiah dariku untukmu, artinya keselamatan sepanjang tahun. Wah, keselamatan sepanjang tahunnya. Sang penyelamat. Nanti aku akan cari lagi harta lainnya, langsung aku antar ke rumahmu. Mali, kamu mengeruk keuntungan besar dari menjual lukisan keluarga Su. Uangnya semua masuk ke kantongmu sendiri. Tidak malukah kamu? Tidak merasa malu? Nek, itu Mali beli dengan uangnya sendiri di lelang. Dapat secara legal. Uang beli lukisannya kan dari keluarga Su? Jangan pikir aku tidak tahu. Dia beruntung bisa beli tanah Liaohi. Hanya dengan ratusan ribu. Itu semua hartanya. Tanah itu kan sudah diberikan ke keluarga Su sebagai mas kawin? Sudah seharusnya, kalau tidak aku tidak akan setuju kamu menikah dengannya. Dia hanya menantu miskin yang numpang hidup. Uangnya kan semua dari kamu? Nek. Nyonya Xiao. Tampaknya kesalahpahaman nenek terhadap KMA cukup dalam ya. KMA masuk keluarga Su demi kakak ipar. Sebelum masuk, kekayaannya sudah ratusan juta. Berkat saham, kekayaannya berlipat ganda dari awal sampai akhir. Tidak pernah pakai uang keluarga Su sedikit pun. Anda orang baru kaya. Pemegang kekuasaan keluarga Xiaoran. Hahaha, aku bukan orang baru kaya, KMA lah yang pantas disebut begitu. Jago investasi di dunia finansial. Durut Allen Lele Group. APA? Molly Durut Lele Group? Terima kasih semua sudah datang ke pesta ulang tahunku. Pesta hari ini diselenggarakan oleh sang penyelamat, Bapak Mali. Ayo kita angkat gelas, terima kasih untuk Bapak Mali. 10 tahun lalu Lele Group yang sedang jaya-jayanya runtuh dalam semalam. Hari ini, aku kembali dengan Lele Group. Selain meneruskan wasiat ayahku, aku juga akan mengungkap kebenaran di balik runtuhan keluarga MA, baik itu budi atau dendam. Akan kuselesaikan satu persatu. Tunang sang penyelamat, urusanmu adalah urusanku, aku pasti. Meng-meng bertahanlah, tunggu aku. Panas sekali.
Panas sekali, Meng Meng. Kamu tahan dulu. Panas. Meng Meng, minum air. Aku tidak mau minum air. Jangan beri aku minum. Aku akan bawa kamu pulang sekarang. Aku tidak mau pulang. Aku panas sekali. Meng Meng, kamu masih sadar? Aku sadar, cuma kepala agak pusing. Tapi aku senang. Meng Meng. Kalau begitu, lihat aku siapa. Mali, kamu Mali. Hanya Mali yang bisa. Meng Meng. Aku sudah bilang. Untukmu, aku pasti dapatkan. Kemarin aku tidak bersama Meng Meng. Meng Meng mana? Kamu apakan dia? Tenang, dia mungkin sekarang merasa berselingkuh. Lari panik ke rumah Su, sembunyi-sembunyi nangis. Qin Moran, kamu mau apa? Berkali-kali begini. Kesabaranku ada batasnya. Aku akan buat kesabaranmu tak terbatas. Jangan buang tenaga, obat rahasia keluarga Qin. Pertama tidak sadarkan diri, lalu pingsan. Setelah sadar juga lemas, kamu sekarang. Berdiri saja tidak bisa. Kamu mau apa sebenarnya? Aku mau apa? Aku mau rujuk denganmu. Biar kamu jadi menantu keluarga Qin lagi. Kamu yang punya kemampuan dan strategi. Suami baik yang kaya dan lembut sepertimu susah dicari. Lucu sekali. Bukannya dulu kamu yang ngotot minta cerai? Aku salah lihat, siapa sangka. Menantu sampah dulu, sekarang bernilai miliaran. Aku memang suka yang kaya, aku memang cari yang tinggi. Tapi aku punya modal, aku cantik dan punya keluarga, pada akhirnya. Semua orang akan memaafkanku. Tidak termasuk aku sudah bilang, suatu hari nanti. Aku akan buat kamu berlutut di hadapanku. Mali, maafkan aku. Meskipun aku mengurungmu di sini dan menjebakmu di luar sampai mati, tapi sekarang kamu miskin atau tidak masalah, aku akan menahanmu di sini. Selamanya bersamamu. Sulin, dia kakakmu. Bagaimana bisa kamu gegabah memukulnya? Bagaimana bisa aku tidak gegabah? Mali telah membuat nenekku seperti ini. Aku akan membuatnya mendekam di leher selamanya. Kamu bohong. Nenekku kenapa? Nenek Su. Pingsan dan belum sadarkan diri. Dokter bilang dia diberi obat bius. Mungkin dia tidak akan bisa bangun lagi selamanya. Bagaimana bisa begini? Kamu masih berani bertanya? Kalau bukan karena kamu yang hina. Mencari sampah seperti Mali yang menyimpan dendam pada nenek. Memberi nenek obat berbahaya. Tidak mungkin. Mali tidak mungkin memberi nenek obat. Meng, aku sama sekali tidak percaya. Mali akan melakukan hal seperti ini. Tapi polisi bilang, ada sidik jari Mali pada obat itu. Dia sudah jadi tersangka. Tidak mungkin. Jangan asal bicara, tidak mungkin. Buktinya sudah jelas. Mali mana? Mali menghilang. Menghilang? Menghilang apa? Kabur karena takut dihukum, dosanya tambah berat. Kamu benar-benar tidak punya harga diri. Harga diri apaan sih? Lagi pula, aku akan mengandalkanmu untuk menghasilkan uang. Jangan berpikir untuk kabur, percuma saja. Kamu sekarang dicari. Tersangka utama pembunuhan Nenek Su. Tersangka apa? Nenek Su diracun dan masih pingsan. Semua bukti mengarah padamu, dan kamu menghilang. Kabur karena takut dihukum. Kamu gila. Kali ini aku sudah menjebakmu, tidak akan seperti sebelumnya. Membiarkanmu lepas dengan mudah. Sudah tidak bisa kan? Jangan buang-buang tenaga. Kamu baru saja menggunakan kemampuan meramal kemarin.
Menyelamatkan Su Mengmeng. Hari ini sudah tidak bisa digunakan. Bagaimana kamu tahu? Meramal masa depan? Tidak sulit untuk mengetahuinya. Aku heran, kenapa setelah bercerai? Kamu seperti orang yang berbeda. Ternyata punya kemampuan meramal masa depan. Kalau begitu, kamu harus tahu usahamu sia-sia. Tidak juga. Sekarang aku tahu kemampuanmu. Aku pasti akan mencari cara. Kami tidak akan bermain dengan masa depanmu. Kami akan menjebakmu dengan kenyataan, membuatmu tidak bisa melarikan diri. Bahkan jika kamu melarikan diri, kamu akan kehilangan segalanya. Kalian, Jangan tanya yang tidak seharusnya ditanya. Kamu siapa? Mali menyuruhku menjemputmu. Dia tidak bilang padaku. Mali menyuruhku menjemputmu untuk pemeriksaan kesehatan lengkap. Dia tidak memberitahumu? Dia tidak bilang padaku. Kamu siapa sebenarnya? Apa yang kamu inginkan? Chayam. Mana uangnya? Keluarkan uangnya untukku. Kinmoran, aku akan menghancurkanmu. Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Dengarlah, orang tua bangka. Sekarang kamu ada di tanganku. Mulai sekarang, setiap 2 hari, kamu harus menggunakan kemampuanmu untuk meramal masa depan. Dan memberitahuku cara untuk menjadi kaya. Jadi tujuan kalian di sini membuatku membantu kalian menghasilkan uang? Sialan. Kamu tahu alat penjeriting rambut yang digunakan perempuan? Apa itu? Alat pengeriting rambut itu panas, seperti besi solder, bisa membakar daging. Apa yang akan kamu lakukan? Jika kamu tidak melakukan apa yang kukatakan, orang tua bangka itu akan mendapat beberapa bekas luka bakar. Lakukan apa yang kukatakan. Tapi jika tidak menghasilkan uang, dia juga akan mendapat beberapa bekas luka bakar. Ibu, berhenti. Aku setuju membantu kalian menghasilkan uang. Nah, itu baru benar. Semua akan baik-baik saja. Tapi kamu harus berjanji padaku untuk merawat ibuku dengan baik. Episode 86. Sudah sadar? Hari yang baru, kamu bisa menggunakan kemampuanmu sekarang. Jangan berpikir untuk bermain curang. Nenek itu juga sudah bangun. Siap untuk bertindak kapan saja. Jangan ganggu aku. Tanah silin nomor 54, di bawahnya ada harta yang tak ternilai. Tak ternilai ITU berapa? Puluhan miliar. Benarkah? Cepat beli tanah silin nomor 54. Waktunya minum obat lagi, Mali. Ini obat tradisional atau parfum? Bau sekali. Ini resep rahasia turun-temurun keluarga Qin. Dibuat dengan rempah-rempah khusus, kamu malah mengeluh. Sulin tidak ada, ini kesempatan emas. Siapa? Nona Su, Ibu Mali hilang. Hilang. Aku lihat di CCTV, ada orang yang menjemputnya. Aku kirimkan videonya padamu. Oke. Kamu mau apa? Aduh. Aduh, tolong. Dia itu. Nona Su. Kamu kenal dia? Bahkan kalau dia mati pun aku akan ingat. Namanya Hidas Wang. Dulu anak buah Tuan Lin. Sekarang berkeliaran dengan Qin Moran, ketua. Bisa tolong bantu aku memeriksa keluarga Qin? Aku curiga ada hubungannya dengan Qin Moran. Tunang. Serahkan padaku. Aku setiap hari di satu rumah dengan si nenek tua. Bosen mati, ayo cepat cium aku. Pergi.
Masih ada urusan penting, siapa suruh kamu datang sembarangan? Aku Rinda Camo. Dan juga Yuen. Sial, kenapa kamu bisa enak-enakan? Nyaman di kamar tidur. Aku harus sembunyi di kapal nelayan di dermaga dengan si nenek tua. Sampah, jijik banget. Daripada keluar sama dia buang-buang waktu. Lagi pula kuncinya aku sembunyikan di belakang lukisan, gak ada yang bakal nemu. Kinmoran tunggu aja matimu. Hanya dengan rasa sakit yang cukup, aku bisa mengumpulkan tenaga untuk kabur. Hai, Meng Meng. Ibuku dikurung Kinmoran di kapal nelayan di dermaga. Cepat cari orang untuk menyelamatkannya. Kamu di mana? Jangan pedulikan aku bisa pulang sendiri. Cari orang untuk selamatkan ibuku dulu. Oke. Nenek. Tidurlah dengan tenang. Lagi pula, nenek sangat menyayangiku, rela menderita untukku. Bahkan rela mati. Nenek, cucu yang sangat kau sayangi. Malah memberimu obat sampai tidak sadarkan diri. Hidupmu memang menyedihkan. Tapi tak APA, tunggu sampai Molly masuk penjara. Aku akan bereskan Su Meng Meng. Aku bisa mewarisi keluarga Su. Benarkah? Hanya satu kalimat ini bisa membuktikan apa? Kamu dan Mali sama-sama cucu nenek. Ini justru membuktikan Mali yang membunuh nenek. Molly, Kamu benar-benar berani muncul di sini. Hanya dengan satu kalimat ini tentu tidak cukup. Tapi aku sudah memasang alat penyedap di rumah ini. Semua rahasiamu dan isi hatimu selama ini cukup untuk memasuk kamu ke penjara. Kakak, baru panggil kakak saat butuh bantuan. Tidakkah kamu merasa keterlaluan? Memberi obat ke nenek, menjebak Mali. Semua yang kamu lakukan, pantaskah kamu disebut keluarga Su? Kakak, aku tergoda setan. Aku seharusnya tidak bersaing denganmu untuk harta keluarga Su. Semuanya milikmu, aku tidak akan bersaing lagi. Sudah terlambat, Sulin. Kakak ipar, aku salah, aku tidak akan melawan kalian lagi. Kakak, aku akan patuh, aku akan mendengarkan kalian. aku tidak akan melawan kalian lagi, Kak. Sulin, ikut aku sebentar. Benar-benar terlambat. Mali, Meng Meng, aku sudah kembali. Tante. Aku tidak mampu, tidak bisa melindungimu. Mali, ibu yang menyusahkanmu. Sekarang, dua orang yang paling kusayang ada di sampingku. Selamat dan sehat. Ini hasil terbaik, kalian tenang saja. Mulai sekarang, aku akan melindungi kalian dengan baik. Tidak akan membiarkan kalian terluka lagi. Meng Meng. Meng Meng, kamu kenapa? Mali, aku merasa tidak pantas untukmu. Dia mungkin sekarang mengira sudah selingkuh. Lari panik kembali ke keluarga Su, sembunyi-sembunyi menangis. Bodoh, malam itu orangnya adalah aku. Kinmoran memberimu obat bius. Membuatmu tidak sadar dan ingatanmu kacau. Benar. Tidak salah. Beberapa hari ini, aku juga dikendalikan oleh obat yang sama. Itu cairan merah. Cairan merah. Aku ingat, waktu nenek sakit juga karena cairan merah. Komposisinya tidak jelas tapi baunya harum, membuat tidak sadar. Meng Meng, apakah kamu masih menyimpan botol obat itu? Masih menyimpan? Kenapa? Ketika ayahmu mengalami kecelakaan, ada juga bau aneh. Apakah kematian ayahku? Dia diracun? Saat ayahmu mengalami kecelakaan, itu sangat aneh. Mobilnya tiba-tiba berputar tak terkendali. Hasil pemeriksaan mengatakan itu dia yang mengendalikannya.
Hari kecelakaan itu, aku mengantarnya. Aku bahkan bertengkar dengannya karena ada bau aneh di tubuhnya. Aku bertengkar dengannya. Meng Meng, ambilkan botol racun nenek. Bawa ke sini. Baik. Kamu masih ingat detail lainnya? Tidak ingat. Kamu bisa tanya Xiaoran, kalian kan dekat. Dia juga asisten ayahmu, pasti bisa melihat sesuatu yang tidak biasa. Dia pasti bisa melihat sesuatu yang tidak biasa. Xiaoran. Ini botolnya. Ini baunya. Bagus, sangat bagus. Ternyata keluarga Qin. Kakek MA, tolong selamatkan. Kakek, leluhur, kakek MA, kumohon. Kakek, leluhur, tolong selamatkan keluarga Lin. Tuan Lin, berani-beraninya kamu mencariku. Kakek, leluhur. Aku tahu kau membentukku, aku siap menerima hukuman. Asalkan kau bisa menyelamatkan anggota keluarga Lin lainnya. Jelaskan lebih detail. Setelah kau menarik investasi terakhir kali, keluarga Lin sangat terpukul. Tapi untungnya dasar bertahun-tahun masih ada, jadi kami bertahan. Meskipun kekuatan dan bisnis keluarga tidak seperti dulu. Untungnya keluarga masih bisa hidup dengan baik. Tapi Qin Moran, wanita jahat itu, dia diam-diam menarik dana, menipu kami dengan kontrak ganda. Sekarang semuanya terbongkar, dia bebas. Keluarga Lin malah menanggung utang besar. Lagi-lagi Qin Moran ini. Dia benar-benar ular berbisa. Sekarang penagih utang datang setiap hari. Rumahku tidak pernah tenang, bahkan mereka mengancam. Jika tidak melunasi utang, mereka akan menculik wanita keluarga Lin. Kakek Emma, aku benar-benar tidak punya jalan keluar. Tolong aku, keluarga Lin akan menghormatimu. Aku bisa membantumu. Ah, Li Rao bisa berinvestasi di Lin. Berapapun yang kurang, aku akan investasi. Tapi aku punya satu syarat. silakan. Akuisisi keluarga Qin, besar atau kecil. Semua milik keluarga Qin harus diperebutkan. Tenang saja. Bahkan tanpa perintahmu. Aku akan bertarung sampai mati dengannya. Tuan Lin, aku sangat mendukungmu. Kalau kamu masih tidak bisa menguasai keluarga Qin, bersiaplah mati, hai ketua. Apa katamu? Keluarga Xiao menemukan banyak barang antik di tanah siling. Mereka ingin menjual semuanya sekaligus dan menghubungiku. Aku ingin meminta bantuanmu untuk menilainya. Kenapa Xiaoran yang membeli? Tanah nomor 54 di Siling? Sebelumnya, Xiaoran membeli tanah jelek tanpa alasan yang jelas. Ini sudah menjadi buah bibir. Baik, aku tahu. Tapi aku menyarankanmu untuk tidak menyentuh barang ini. Kakek MA, ada barang bagus untukmu. Ini buku keuangan keluarga Qin. Aku sengaja memfotonya. 10 tahun lalu, Xiaoran membeli sejenis ramuan mahal dari keluarga Qin. Turun. Siap. Xiaoran. Membuat keluargaku hancur. Ternyata adalah sahabatku, Xiaoran. Ketua. Bagaimana dengan Xiaoran? Jangan langsung menolak. Tolong bantu aku. Baik. Wah, Tuan Xiao. Masih segar bugar, Tuan Xiao. Wah, Ketua Li. Hari ini transaksi besar. Kenapa bawa orang luar? Tuan Xiao, bukankah kamu bilang tadi? Transaksi besar, aku butuh seseorang untuk menilainya. Agar lebih yakin. Lajapila. Bukankah kamu juga bawa orang luar? Wah, siapa yang lebih paham barang antik daripada Ketua Li? Aku bukan orang luar. Aku adalah orang dekat Tuan Xiao. Tadi aku lihat kualitasnya, harga maksimal segini. Ketua Li mungkin menganggap aku tidak paham harga. Barang ini setidaknya segini. 8 miliar, kita harus tanda tangan kontrak, ikuti prosedur resmi. Presiden Li sepertinya belum paham ya.
Banyak orang yang ngotot mau beli barang ini lewat hubungan. Tapi karena nggak punya uang tunai, aku harus jual bertahap ke dia. Aku malas ribet, makanya cari Presiden Lee. Tapi kalau Presiden Lee nggak ada niat baik, ya udah, kita berhenti sampai sini aja deh. Nggak usah kontrak juga gak apa-apa, bayar langsung barang langsung. Maksimal aku kasih 6,5 miliar, kita sama-sama mengalah. Aku juga yang nanggung risiko. Presiden Lee memang orangnya tegas dan dermawan ya. Kalian yang telepon polisi ya? Bocor ya kalian? Ini lokasi kan kalian yang cari, ada tempat sembunyi nggak? Cuma ada satu kamar gini, mau sembunyi di mana? Presiden Lee kan ketua asosiasi, jaringan luas. Cepetan cari akal dong. Presiden Lee, aku kasih tahu kalau aku jatuh. Kalian semua bakal kena. Cepetan cari cara usir polisi. Gimana caranya? Aku nggak pernah lihat orang ini. Di dekat Presiden Lee, kenapa bawa orang asing kayak gini ke transaksi penting begini? Udah aku bilang kan, ini pakar dari provinsi. Nggak boleh ketahuan. Kamu ngapain? Aku curiga orang ini yang nelpon polisi. Lipas maskermu. WKWKWK Kim Moran, sebelum datang ke sini. Aku sudah lihat masa depan 2 kali. Setiap kali kamu pasti mati. Molly. Kamu? Kamu yang nelpon polisi? Udah nggak pura-pura lagi? Bertahun-tahun susah ya kamu, selalu di sampingku. Berlagak teman baik yang setia. Iya, aku nggak pura-pura lagi. Aku buka kartu, dari kecil aku iri sama kamu. Kamu lahir langsung jadi penerus grup. Sementara aku cuma karyawan magang. Kamu boleh iri, tapi bapakku gimana perlakuannya ke kamu? Dia biayain sekolahmu, bawa kamu ke grup. Terus mempromosikanmu. Itu namanya belas kasihan palsu. Waktu itu aku cuma mau kasih dia obat biar nggak sadar. Terus dirapat jadi nggak sopan, biar aku bisa gantikan. Tahu-tahu si tua itu nyetir sendiri nabrak sampai mati. Salahku apa? Aku nggak ada omongan lagi sama kamu. Kamu mau bunuh saksi ya? Mau monopoli harta? Pasti kamu. Otak kamu kemasukan keledai ya? Tenang dong. Sekarang kamu nggak cuma jual beli barang antik, tapi juga terlibat pembunuhan. Aku tidak sengaja. Wah, kamu jangan terlalu hati-hati. Aku bukan boneka porselen. Sekarang kamu adalah harta keluarga. Ya, seperti boneka porselen. Dan juga, ini ada calon putriku di sini. Kamu sembarangan menggunakan kemampuan lagi. Iya, pagi ini rumah sakit meneleponku. Mereka bilang jari nenek bergerak. Sepertinya dia masih sadar selama ini. Dokter bilang, kondisi nenek membaik. Dia sekarang di panti jompo Ketuali. Perawatannya sangat baik. Nenek pasti akan sembuh. Kamu marah padaku? Nenek dulu melakukan banyak kesalahan, tapi aku. Bagaimana mungkin? Nenek adalah satu-satunya keluarga kamu. Kalian punya ikatan emosional. Aku tidak akan menyalahkanmu. Terima kasih. Tidak usah. Kok bisa satu-satunya keluarga? Aku benar-benar dikeluarkan dari keluarga Su, ya? Sulin. Kamu ini, Jelas sekali, kerja di luar. kapan kamu keluar? Kenapa tidak menghubungi kami? Mana berani aku menghubungi kalian? Selama di dalam, aku berpikir sangat jernih. Dulu aku buta oleh iri hati, melakukan banyak kesalahan. Tidak punya muka kembali ke keluarga Su. Kapanpun kamu ingin kembali, selalu bisa. Nenek masih sadar selama ini. Kamu sering-sering menjenguknya. Dia akan lebih cepat sembuh. Baik, Kak. Kakak Kepar. Chip pintar yang ditanam bisa menganalisis gelombang neuron pasien. Untuk memprediksi, membuat pasien merasakan sensasi dan emosi nyata. Arah dan akhir peristiwa yang diprediksi AI. Sangat bergantung pada keinginan pasien sendiri.